Di sudut kota Bogor, sebuah kisah tentang benang, malam, dan kemandirian sedang ditulis. Bukan sekedar kawasan pengrajin biasa, tempat ini adalah ruang tumbuh bagi para perempuan tangguh. Di sini, jemari-jemari ibu rumah tangga tidak hanya menari di atas kain putih, tapi juga sedang menenun harapan dan menggerakkan roda ekonomi keluarga. Lewat batik, mereka menemukan suara. Lewat batik pula, sebuah gerakan pemberdayaan perempuan bermula. Ibu rumah tangga aja. Anak-anak masih sekolah ngantar anak. Karena aku di rumah ngewarung, jadi udah selesai antar anak, jaga warung gitu. Kalau aku sekarang ngajar di SLB Cibinong, ngajar ini, kurikulumnya ngebatik. Dulu batik ada pertama kali itu dari Pancawati. Dari Pancawati itu aja aku masih tinggalnya di RT sebelah, bukan di RT. Kan penawaran buat warga yang mau ikut pelatihan siapa gitu. Tadinya nggak tahu kalau ini pelatihannya membatik, jadi ikut aja gitu. Nggak taunya asik nih. Karena sekarang sudah tua ya, ada kegiatan. Kalau ada hari-hari besar, itu suka ada ini buat sapu tangan, experience sapu tangan gratis. Kalau ada yang experience kita semuanya turun kalau banyak pesertanya. Kita kayak ulang tahun Kampung Batik nih, kita suka adain itu membatik gratis. Experience batik. Biasanya begitu. Atau enggak kita bulan-bulan anak yatim gitu, kita ada uang iuran infak gitu, kita pakai ke situ gitu. Diresmiinnya dengan Pak Bima Arya, Basnas Pusat, terus sama dosen IPB. Dulu Bapak Amin, Wakil Presiden. Ada kunjungan ke sini ya Bu? Ada kunjungan dulu ke sini juga. Ma'ruf Amin. Bangga banget bisa ngebatik. Soalnya jadi kita nggak pergi ke Jawa. Dulu juga ikut ini dulu, ikut pelatihan dulu. Dulu saya ke Pekalongan, pelatihan ke sana. Kalau di Pekalongan mah lebih gede ya. Di rumah sono sudah gede-gede, capnya juga itu banyak. Sendiri aja, pengen bisa, jadi ya pesan ke Pekalongan. Studi bandingnya ke
Ya suami juga udah pada pensiun, Udah pada pengangguran. pengangguran. Aduh, bersih-bersihin. Bagian bersih-bersihin. Namanya mangga. Maksudnya laki semua, tapi nya Tangerang, pada Jakarta semua itu. Ada sih yang bungsu, tapi juga nggak mau juga. Kita mulai itu ya zaman kita kan dari 2019 itu kita diresmiin ya. Terus kita Karena banyak COVID. yang berkunjung ke sini, banyak yang beli. Udah gitu terus COVID langsung redup. Yang pada itunya dari situ kita udah mulai redup aja. Alhamdulillah sih sekarang ini udah mulai dari COVID udah selesai. Kita udah mulai lagi. Ya, mulai lagi banyak yang datang. Terus ini ya, kalau batik Cibuluh itu terkenalnya keluar daerah. Di luar Kalau daerah. yang dekat-dekat daerah sini suka, kok emang ada batik ya di Cibuluh gitu. Harapannya ya ada lah, pengennya lebih maju lagi, lebih terkenal. Penerusnya. Tapi susah cari penerusnya. Soalnya anak muda kalau udah lulus sekolah ya Nggak mau. dia carinya kerja. Pengen kerja. Kalau di sini kan nggak mungkin ya semen. Kalau di sini kan iseng-iseng hiburan berhadiah. Hiburan aja. Tapi kalau untuk suruh ini sih pada gabung kalau ada kegiatan Gabungnya itu. Bandung. Kalau ada kegiatan experience. Harapannya sih lebih diminatin lagi untuk batiknya, untuk berpakaian batiknya, karena ini kan batik udah dijadiin ini ya. Kayak gitu, jadi kepengen dilestariin bener-bener gitu. Jangan memalu memakai baju batik. Biasa kan suka ini. Sebenarnya kita buat hari-hari bagus juga pakai batik. Iya. Namun, riuh rendah suara canting di kampung ini tidak lahir dalam semalam. Ada sebuah batu pertama yang diletakkan. Ada sebuah mimpi besar yang awalnya diperjuangkan sendirian. Di balik berdirinya Kampung Batik Cibuluh, sosok inilah yang menyalakan api pertama. Mimpi besar sang pendiri ternyata tidak berhenti menjadi sekedar cita-cita. Estafet semangat itu kini telah berpindah dan berakar kuat di hati para ibu pengrajin Cibuluh. Mereka adalah para penerus yang menjaga agar api tradisi ini terus menyala. Dari tangan-tangan terampil, motif-motif khas Bogor lahir dan menghidupi kampung ini dari hari ke hari. Awalnya batik, memang dari sejarah batik Bogor itu lahir di Cibuluh dengan penggagasnya Bapak Siswaya almarhum. Kemudian Bapak Siswaya pindah ke Jalan Merak, Ibu meneruskan di sini dengan mendirikan batik Pancawati. Nah, seiring berjalan waktu, batik Pancawati ini ibaratnya bukti sosialnya lah gitu.
untuk pemberdayaan ke masyarakat, terutama kaum ibu. Maka pada mulai tahun 2016 itu sudah memulai pemberdayaan kepada warga sekitar. Sampai akhirnya pada tahun 2019 pengrajin sudah banyak, tapi kita pemasaran terkendala dengan tempat. Maka pada tahun 2019 kita bekerja sama dengan CSR, Basnas RI, Pemkot, kita dan pemangku wilayah setempat itu untuk menggaungkan menjadi kampung batik. Di 2016 itu setelah Pancawati berjalan, banyak ibu-ibu yang punya keinginan untuk belajar batik. Maka ibu bekerja sama menghubungi Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu sekitar itu membatik. Sampai di tahun 2019 itu sudah ada kurang lebih 30 pengrajinnya. Tiap-tiap galeri, karena yang kita usung itu batik Bogor, jadi semua mengangkat ikon-ikon kota Bogor. Walaupun yang diangkat kujang, kijang, tapi di tangan kelompok tangan pengrajin yang berbeda, itu akan berbeda hasilnya. Nah, sementara di Pancawati itu ada motif pertama kali yang Pancawati ciptakan itu batik Pancawati itu motif kipas talas paku jajar. Tiap motif itu ada filosofinya. Nah, motif batik kipas talas paku jajar itu melambangkan si teguh pendirian, sifat buyut orang Bogor, dan paku jajar itu konon merupakan tumbuhan utama yang banyak tumbuh di tanah Pajajaran. Tantangan pasti banyak, terutama kita karena menyatukan 30 kepala untuk menjadi satu pemikiran itu memang cukup sulit. Tapi kita tidak menganggap itu semua tantangan, karena kita menganggap mereka itu mitra, jadi bukan merupakan halangan. Terkendala tentang pemasaran, gimana caranya produk ibu-ibu bisa terjual. Maka dengan adanya kampung batik ini, otomatis kita mendatangkan konsumen untuk datang ke sini. Kampung batik Cibulu ini memang di awal mulanya itu tujuan pemberdayaannya itu tujuan kita itu ke pemberdayaan kaum ibu, untuk ibu-ibu yang sudah usia tidak produktif setelah ibu menjadi produktif kembali, punya kegiatan yang positif. Tapi kita berharap untuk ada penerus generasi-generasi berikutnya, karena kita punya harapan agar budaya serta sejarah batik ini bisa tetap lestari, karena memang sudah ditetapkan sama UNESCO ya sebagai sebagai kekayaan intelektual tak benda. Kampung Batik Cibulu telah membuktikan bahwa kain batik bukan sekedar warisan budaya. Di tangan para perempuan hebat ini, selembar kain menjelma menjadi simbol perjuangan, kemandirian, dan cinta yang tak ada habisnya. Dari Cibulu untuk Nusantara, dedikasi para ibu ini akan terus mengalir, sekental malam yang melekat di atas kain.